Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali berjumpa dengan saya Ion Sustriono untuk program Ngaso Ngaji Sore bersama Ustadz Muhammad Asdi Nurholis LCMPD pada kesempatan sore hari ini. Dan edisi hari ini, jamaah, kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan masih tentang pernikahan. Episode sebelumnya kita membahas tentang dalil dan apa sih nikah itu. Nah, episode hari ini kita akan melanjutkan tentang hukum tentang pernikahan dan juga bagaimana pernikahan itu, hikmah terkandung di dalamnya. Insya Allah akan dibahas langsung oleh beliau Ustadz Asdi Nurholis, dan saat ini beliau sudah bersama kami di studio. Kita langsung sama beliau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Ustadz. Saya nanya duluan nih, sebelum ditanya sehat. Saya nanya duluan. Masya Allah. Ustadz, ini melanjutkan obrolan tentang kemarin, Ustadz. Masih pernikahan. Masya Allah. Ini Mas Adil baper nggak nih ngobrol pernikahan? Luar biasa. Biasa di luar ya. Enggak, Ustadz. Ini kita akan melanjutkan tentang hukumnya bagaimana, kemudian hikmah yang terkandung dalam suatu pernikahan itu bagaimana, Ustadz. Baik. Terima kasih Mas Ion dan jamaah Fast TV sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita juga bertanya pada diri kita, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pada kita pernikahan? Apa hikmah di balik itu? Nah, ini kan perlu kemudian kita gali, karena bisa jadi ada orang yang kemudian dia mengatakan, aku nggak mau menikah, aku mau beribadah, aku mau mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baik mungkin, gitu kan. Ada juga mungkin beralasan karena tidak punya sisi finansial yang kuat, tapi ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Tentu ini bukan menjadi alasan bagi kita. Nah, hikmah di antara hikmah yang kemudian perlu kita gali dan untuk kemudian menguatkan semangat kita ya dalam menjalankan salah satu di antara bagian dari syariat agama kita, yaitu pernikahan itu, bahwa pernikahan itu akan menjaga kehormatan kita, ya, menjaga kehormatan bagi laki-laki ataupun wanita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah menciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi kita harus syukuri itu, ya. Dan di sini tertanam juga adanya tauhid rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan seluruh makhluknya, termasuk kita, dan dalam diri kita ada syahwat tadi, ya kan? Ada syahwat, ada kemudian keinginan biologis dalam bahasa kita hari ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan untuk menjaga kehormatan kita, agar meletakkan pada tempatnya. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya dalam wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum, ayat ini kan sebagai dalil, ya, dianjurkannya untuk kemudian kita menikah itu, ya. Hikmah yang utama bagi kita adalah karena kita diberikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ciptaan yang sempurna bagi kita sebagai manusia, dan kita punya hasrat untuk ke arah sana, dan ini menjadi fitrah bahwa laki-laki senang dengan perempuan, ya, lawan jenis, dan ini yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketetapannya, min dzakarin wa untha, Allah menciptakan jenis kelamin laki-laki dan wanita untuk berpasang-pasangan, ya. Nah, ketika ada berpasang-pasangan, disinilah kemudian kita menjaga kehormatan dengan melakukan akad nikah terlebih dahulu. Tidak sembarangan dalam melakukan hubungan intim dengan sesama manusia. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai ada orang yang
melakukan itu dengan binatang. Nah ini naudzubillah. Dan ini bukan syariat ajaran dalam agama kita. Jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah yang pertama kalau kita gali ya dari di mana syariat ini ada, syariat pernikahan itu ada. Yang kedua tentu adalah untuk mendapatkan ketenangan. Sering dibaca di surat Ar-Rum ayat 21. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Nah, ini kan ayat ini populer di tengah masyarakat kita, di tengah kita juga. Tapi ini kan perlu kita renungi. Ternyata disitulah salah satu di antara sekian hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikah itu litaskunu ilaiha. Anda tinggal bersamanya, ada ketenangan. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, kasih sayang. Ya, rahmah juga maknanya sama ya. Belas kasih di antara sesama suami istri itu. Pada umumnya itu ada pada diri-diri kita. Ketika kemudian ya kita melakukan pernikahan, lalu kemudian hasrat bergejolak gitu ya. Keinginan kepada lawan jenis itu sudah ada, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan dan mudahkan seseorang untuk melakukan pernikahan, maka ada ketenangan. Dia kembali ke rumahnya. Ya, dia kembali ke rumahnya untuk kemudian ya meletakkan apa yang menjadi hasratnya pada tempatnya. Dan ini pernah juga ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala kepada Hafsah ya. Kisah ketika berapa lama sih seorang istri itu bisa bersabar ditinggal oleh suaminya? Ya, Hafsah mengatakan tidak lebih dari 4 sampai 6 bulan. Ya, maka ini kan tujuan dari pernikahan itu sebenarnya di situ. Bukan setelah menikah kemudian berpisah. Berpisah dalam arti tidak satu rumah. Ya, LDR lah ya. LDR. Nah, ini kan kadang saya juga bertanya-tanya pada diri saya, dan kalau kemudian saya sharing kepada teman-teman, ngapain kamu nikah tuh buat apa sebenarnya? Engkau tinggal di pulau A, tapi istrimu di pulau B dan jauh di sana. Ya kan? Padahal ketika kita menikah itu, ya kita ingin kemudian tinggal bersama, ada ketenangan. Apakah kita lupa dengan apa yang pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab itu? Ya, bersabar seorang wanita tidak bertemu dengan suaminya 4 sampai 6 bulan, habis itu berbahaya. Apalagi kalau kemudian harus berpisah gara-gara pekerjaan misalnya. Maka kan alhamdulillah kan di undang-undang kita itu ada aturan nanti kalau istri ikut suami kan diizinkan pindah kerja, mutasi dan segala macam. Karena ini hal yang menjadi bagian dari fitrah sebagai suami istri, dan yang terkandung yang kita bahas ini adalah memberikan ketenangan. Bagaimana Anda memberikan kasih sayang kepada istri Anda misalnya? Suami memberikan kasih sayang kalau tidak satu rumah, atau sebaliknya. Bagaimana istri akan melayani suaminya kalau LDRan? Nggak bisa nyiapin kopi gitu kan. Sarapan pagi, sarapan sendirian gitu kan. Suami juga begitu. Nah, ini kan kenapa tadi ini bekal bagi kita semuanya. Jadi Anda dan siapapun yang ingin menikah, berpikirlah bahwa ketika kita menikah, maka kita akan tinggal bersama dengan pasangan kita yang sah itu. Bukan setelah akad kemudian berjauhan. Ini susah, dan ini nanti ada efek berat di belakang sana berkaitan dengan kalau sudah punya anak, pendidikan anak dan segala macamnya. Dan sebenarnya jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika para sahabat harus berperang. Tapi kan semuanya memberikan wasiat ya untuk kemudian saling menjaga, saling menjaga diri, karena hal semacam ini ya yang kemudian di mana Allah mensyariatkan pernikahan agar tinggal bersama untuk memberikan kasih sayang itu, kok qadarullah harus berpisah, harus menjaga masing-masing. Ya kan? Karena syahwat, ya kan tadi kita bilang menikah itu ingin meletakkan syahwat kita pada tempatnya. Lah kalau jauhan mau ditaruh di mana? Kan gitu kan. Jadi rasa-rasanya kayak membujang lagi gitu loh. Maka ini bagian dari apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sering dibaca ayat ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwa. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan dari diri kalian pasangan. Ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah.
Nah, ini perlu difahami sampai ngajauh ke sana bahwa kita menikah itu di antara hikmahnya adalah kita bisa tinggal bersama, saling kemudian memberikan kasih sayang di antara suami dan istri. Suami memberikan haknya sebagai suami, istri juga begitu, memberikan haknya sebagai istri. Ya. Nah, jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting juga ini Mas Yon dan jamaah Fast TV, kenapa Allah menyuruh kita menikah? Karena ini untuk menjaga keturunan. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas setelah ini hukumnya ya, hukum berkaitan dengan menikah itu. Karena ketika Rasulullah SAW bersabda dan pernah kita sampaikan sebelumnya, dan mungkin hadis ini akan berulang. Ketika Rasulullah mengabarkan tazawwadul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang cinta. Al-wadu di sini maknanya sebenarnya lebih dekat pada dia memberikan kecintaannya kepada suami. Wal-walud, dan istri yang kemungkinan besar dia bisa memberikan keturunan anak. Ya. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena Rasulullah ingin umat ini jumlahnya banyak. Ya. Nah, ini kan bagaimana kita akan menjaga keturunan? Salah satu di antaranya dengan cara menikah. Pernikahan, Di surat An-Nisa ayat yang pertama itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat ini sebetulnya satu sisi tadi mengabarkan kepada kita berkaitan dengan untuk kita menjaga keturunan. Menikah itu hikmahnya adalah kita punya keturunan, ya kan? Dan ini saya kira jamaah Fast TV dan kita semua sering mendengar hadis idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia akan terputus semua kecuali 3. Salah satunya adalah doa, waladun sholihun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ini kan aset ya. Bahkan sampai ada orang, mohon maaf, qadarullah, Allah belum berikan keturunan sampai dia harus mengadopsi anak kakak kandungnya, mungkin dia mengasuh anak-anak yatim, ya kan? Karena memang kalau mau disebut bagian dari tujuan utama orang menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Ya. Dan ini juga bagian dari hikmah yang kita sebutkan. Nah, di samping itu yang keempat ya, kalau kita boleh menyebutkan, di antara hikmahnya adalah yang masih hubungannya dengan yang ketiga ini. Yang ketiga ini kita sebutkan melanjut ada menjaga keturunan. Yang keempat ini juga tidak hanya menjaga keturunan, tapi juga kita membangun hubungan kerabat, dan menambah persaudaraan. Maka dalam surat An-Nisa tadi, ya, tadi Allah kabarkan di surat An-Nisa ayat yang pertama tadi bahwa wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Di sini Allah Subhanahu wa taala disuruhnya kita semua untuk bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan rahim. Hubungan kekerabatan. Ini juga bagian dari nikah. Dan ini memang ayat surat An-Nisa ayat yang pertama ini sebagai dasar bahwa wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang Allah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Jumhur ulama tafsir mengatakan jiwa yang satu di situ adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari tulang rusuk sebelah kirinya diciptakanlah Hawa, istrinya. Ya kan? Nanti kita bisa bahas sampai ke sana bagaimana cara bermuamalah dengan istri itu, karena kata Rasulullah wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Aslinya memang bengkok, ya kan. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu, makna ungkapan beliau SAW, artinya ya, kalau bengkok itu kalau kamu biarkan dia akan bengkok, tapi kalau kamu keras bisa patah. Luar biasa. Nanti kita bisa bahas itu. Nah, jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya, ketika Allah kabarkan dari jiwa yang satu, kemudian wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dari keduanya ada rijal wa nisa, keturunan maksudnya. Keturunan. Ada Qabil, ada Habil dan seterusnya. Ya, dan sampai kita ini semua, ya kan? Ini yang hikmah yang ketiga. Yang keempat tadi wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka di sini bagian dari hikmah orang menikah ini, karena juga kita ini kan
menguatkan persaudaraan, menambah saudara. Maka seorang yang menikah itu tidak hanya hubungan antara calon suami atau calon istri atau suami istri saja, tapi di belakangnya ada keluarga besar. Keluarga yang besar. Ini kemudian harus dirajut. Dan ini kan pahalanya luar biasa. Dan ini ketika kemudian pernikahan ini dilangsungkan, ini juga kemudian di situ ada pahala-pahala yang mengalir berikutnya. Seperti tadi bahwa man ahabba ayun sa'alahu fi rizqihi, ya, man ahabba ayun sa'alahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin kemudian dilapangkan rezekinya, fal yasil rahimah, maka hendaknya dia kemudian menyambung hubungan silaturahim. Dan rahim itu yang ada hubungan darah, entah dari kita jalur suami atau dari jalur istri. Makanya kan kita kalau sudah menikah jangan sungkan-sungkan dan segan-segan untuk kemudian kita banyak bersilaturahim. Istri kita ajak ke keluarga besar kita sebagai suami dan begitu sebaliknya. Dan ini kan semakin kuat gitu. Ya, hubungan antara kedua belah pihak dari kedua belah saudara itu, yang ini juga bagian dari hikmah kita menikah. Karena kalau jadi jalur kita, ya mungkin apalagi kalau kita mungkin keluarganya sedikit kan, ya silaturahimnya itu aja. Kan gitu. Begitu kita dapat istri, ternyata istri kita anak kedua dari 20 bersaudara. Wah kan gitu. Bapaknya, mertua kita ternyata anak pertama dari 7 bersaudara. Wah kan mantap itu. Ibu mertua kita anak terakhir dari 12 bersaudara. Masya Allah. Wah, ini dunia semakin luas. Tinggal bagaimana kita itu mensyukur itu semua. Karena kadang banyak saudara, banyak juga yang cekcok. Nah, jangankan saudara, Nabi aja ada ujiannya kan gitu ya. Sangat mungkin. Yang penting adalah kita meminimalisir. Gitu, ya. Tapi ini di situ Allah bukakan ladang pahala untuk kemudian kita bersilaturahim. Di satu sisi juga akan melanggengkan rezeki, melapangkan dan memanjangkan umur. Tadi hadisnya, makna hadis tadi kan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilanggengkan atau diluaskan rezekinya, fal yasir rahimah tadi. Ya. Jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang kelima, mungkin ini yang terakhir dari hikmahnya. Tentu masih banyak. Ini hanya sebagian yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah jamaah Fast TV bisa menambah apa di antara hikmah itu. Yang kelima ini adalah tentu adalah untuk menjaga agar seseorang tidak terjatuh pada apa yang diharamkan dalam agama kita. Ini maksudnya adalah tadi, jangan sampai seseorang karena sudah punya hasrat yang kuat lalu kemudian dia terjatuh pada perbuatan yang diharamkan dalam agama kita, berzina, naudzubillahi min dzalik, atau melakukan liwat, ya, homoseksual atau lesbian, yang ini jelas dilarang dalam agama kita. Ini juga bukan perilaku, ya, dalam agama kita, dan ini azabnya mengerikan sekali. Kalau jamaah Fast TV dan kita semua bisa melihat, ya, ini sebagai perbandingan saja. Azab berkaitan dengan azab tadi orang yang kelainan tadi. Kaum Nabi Lut, ya, itu kan kaum Nabi Lut itu yang diazab semuanya ditelan oleh bumi kan. Ya kan. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safila wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil mandud. Dan ketika keputusan kami sudah datang, Allah kabarkan itu, maka kami angkat bumi ini dibalik, ya kan, dan kami lempari kaum Lut itu dengan bebatuan dari neraka jahanam. Ini karena perbuatan dari laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, homoseksual, lesbian, dan ini azabnya. Dan kita harus selalu mengingatkan, ya kan. Atau juga tadi seseorang terjatuh kepada perbuatan zina. Makanya tadi kita sebutkan LDRan itu bahaya sebenarnya. Karena mohon maaf bisa membuka pintu yang lain. Apalagi witing tresno jalanan suka kulino kata orang Jawa. Ya, istri nan jauh di sana, dia bekerja satu kantor dan nggak campur kan, misalnya gitu kan. Sudah, suami di sini juga satu kantor gitu kan. Bekerja juga di kantornya ada lawan jenis, berpisah dalam waktu yang lama, ini bahaya sekali. Maka hikmah ini perlu kita renungkan.
ya bagi kita semua untuk kemudian kita mendapatkan apa yang tadi disebutkan oleh Allah di surat Ar-Rum ayat 21. Jamaah Fast TV yang dirahmati Subhanahu wa taala, yang menarik juga tentang hukum ini. Okay. Walaupun hukum ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tapi Allah taala alam, saya akan mengusulkan pada 3 hukum saja. Dan ini lebih akhwat ya, lebih akhwat itu maksudnya lebih hati-hati berkaitan dengan hukum ini, karena ada yang mengatakan sampai tingkat haram. Yang wajib tentu ya, nikah ini menjadi wajib bagi mereka yang takut terjatuh kepada perbuatan zina. Bagi mereka yang takut terjatuh kepada suka kepada sesama jenis, homoseks atau lesbian, ini hukumnya wajib sudah nikah itu. Tidak ada alasan baginya kecuali harus melakukan pernikahan. Ya. Apalagi dia sudah mampu secara finansial, ya kan. Maka kan sering kita dengar ada nafkah lahir, nafkah batin, ya kan. Nafkah lahir secara finansial gitu kan, atau kebalik ya, atau nafkah batin hubungan diranjang gitu kan ya. Okay. Nah ini kan hal yang memang mendasar. Tapi kemudian para ulama mengatakan ini menjadi wajib karena tadi, jadi orang agar dia tidak terjatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah, maka melakukan kebaikan itu menjadi wajib. Dalam hal ini, ketika seseorang takut akan terjatuh kepada perbuatan zina, maka nikah itu wajib. Mungkin ada alasan, waduh, nggak punya modal. Musuh apa modal madul gitu kan? Orang mesti alasannya nggak punya duit, nggak punya modal, takut nggak bisa nafkahi dan segala macam. Loh, kita itu lahir di dunia apa sudah kaya? Seandainya atau lahir kaya, itu mungkin keturunan, kan gitu ya. Ya kalau nggak kaya berarti kita harus berusaha. Dulu tuh yang kaya pun dia juga berusaha, orang-orang tua sebelumnya kan gitu. Tidak ada lahir kemudian kaya. Bahkan yang kaya pun kalau tidak beriman bisa dicampakkan oleh Subhanahu wa taala seperti kisah Qarun, ya kan gitu ya. Jadi tidak ada alasan. Maka di sini para ulama hampir sepakat, jumhur ulama itu selama dari 4 mazhab itu, ketika seseorang khawatir terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan, terutama dalam masalah kemaluannya, mohon maaf, baik zina, homoseksual atau lesbian, takut terjatuh pada hal itu, maka wajib baginya untuk segera menikah. Jangan ditunda-tunda. Ya. Ini yang pertama. Ya. Wajib, wajib. Jadi kalau kita ini sudah nggak kuat ngampet, puasa. Kan Rasul mengatakan, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, fa innahu aghaddu lil basari wa aqsadu lil farji. Ya, faman lam yasti' fa alaihi bisawmi fa innahu la wija. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pemuda, ini disebutkan syabab loh, bukan orang tua ya. Orang tua ini kadang-kadang sudah nggak ketertarikan itu sudah mulai berkurang. Nah, kalau yang muda ini kan makanya segeralah kalian menikah. Kalau Anda mampu sudah. Apalagi terjerumus, apalagi hari ini ya teman-teman semua jamaah Fast TV hari ini naudzubillah min dzalik. Beda dengan zaman dulu mungkin para kesepuhan. Sekarang ini media sosial begitu dibuka. Semuanya yang mengarah kepada syahwat, naudzubillah min dzalik. Artinya makanya kita di sini, kalau saya boleh mengatakan yang wajib ini sekarang lebih banyak yang kena hukum ini. Karena dia diam-diam melihat sesuatu yang tidak benar dalam agama ini, atau diam-diam melakukan perbuatan yang itu dilarang dalam agama ini yang berhubungan dengan tadi melampiaskan syahwatnya kan gitu. Naudzubillah, entah laki-laki entah perempuan sama aja deh. Sama aja semuanya itu. Artinya sangat mungkin terjadi kepada siapapun. Ya, dan kita mudah-mudahan dijaga oleh Subhanahu wa taala dalam hal ini. Yang kedua berkaitan dengan hukumnya, ini mustahab atau sunnah, dianjurkan. Ya, mustahab itu bagi mereka yang mampu sudah secara finansial, secara lahirnya juga sudah mampu, tapi dia tidak ada kekhawatiran untuk jatuh kepada perbuatan zina. Nah, ini memang ini pada umum hadis yang kita sebutkan tadi, ya ma'syar syabab tadi. Ini anjuran nih masuk pada yang mustahab tadi. Anda mampu untuk kemudian menikah dan Anda tidak takut pada zina, maka nikah mustahab, lanjutkan. Itu. Yang jadi yang pembahasan pertama tadi yang wajib karena tadi sudah puasa, tapi tetap aja hawa nafsunya bergejolak, bahkan sampai ke ubun-ubun, ya udahlah bismillah ya Allah. Karena dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Tirmidzi itu Rasulullah SAW mengabarkan dalam mana hadis itu ada 3 golongan yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara yang tidak disebut yang salah satu di antara 3 ini adalah orang yang menikah karena
menjaga kehormatan, maka akan dibantu oleh Allah. Jadi kita ini kan Allah Maha tahu ya. Kadang orang beralasan, maka saya kadang mengatakan, dan ini perkataan salah seorang tabi'in, saya lupa namanya, kalau tidak salah Sayyid Ibnu Musayyib, ya, Hasan Al-Basri kalau tidak salah, atau Sayyid Ibnu Musayyib, ini salah seorang tabi'in, dia mengatakan takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada kita itu lebih baik daripada prasangka kita sendiri. Orang sudah takut ya untuk kemudian menikah, takut gitu ya. Dan padahal sudah di ubun-ubun tuh, sudah panas nih, sudah puasa Senin Kamis, nggak cuma Senin Kamis, puasa Daud gitu. Ternyata syahwat itu bergejolak terus. Tapi dia sendiri bekerja keuangan belum begitu kuat. Maka menikahlah. Kenapa? Karena dalam hadis itu orang yang menikah dan menjaga kehormatan akan dibantu oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga adalah hukumnya makruh. Saya katakan makruh karena begini, di sini khilaf di antara ulama. Makruh ini adalah bagi laki-laki yang impoten, laki-laki yang tidak bisa menyalurkan syahwatnya, atau laki-laki yang tidak punya keinginan, kecenderungan dan kecintaan pada wanita. Ini makruh. Kita tidak mengatakan sampai haram, karena dalam mazhab Hambali sebetulnya boleh untuk kemudian yajuz, boleh dia menikah. Tapi kemudian yang lebih kuat pendapat yang kedua ini, yaitu makruh hukumnya. Karena apa? Karena hikmah tadi yang kita sebutkan. Karena tujuan dari menikah itu kan waja'ala bainakum mawaddah warahmah, saling melengkapi. Berpasang-pasangan saling melengkapi, ada kemudian tadi hak lahir, hak batin yang dipenuhi. Termasuk juga ingin mendapatkan keturunan. Nah, kalau laki-laki ini tidak bisa melakukan apa yang harusnya dia lakukan, ini maka mengarah pada makruh. Solusinya bagaimana? Tentu dia harus berobat, kemudian olahraga, makan yang bagus, untuk kemudian ya tadi bisa melakukan haknya sebagai seorang laki-laki. Ya. Artinya apa? Seandainya ada orang-orang atau para lelaki, mohon maaf, atau wanita misalnya punya kelemahan-kelemahan yang secara fisik ya, tidak mampu untuk kemudian memberikan yang terbaik, maka tetap dia harus menikah. Usahakan dia tetap menikah ya. Makruh ini kan bukan pada tataran haram gitu ya maksudnya. Dan berusaha untuk apa namanya berobat. Ya. Kira-kira datang ke dokter, konsultasi bagaimana bagusnya saya ini dan segala macamnya, sehingga nanti tetap dia ingin diberikan kesempatan dan mungkin untuk bisa melakukan pernikahan itu dan mendapatkan keturunan insya Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah. Ternyata hikmahnya banyak sekali, hukumnya juga sudah ada. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia menempatkan posisi kita. Apakah kita sudah terkena nih hukum wajib untuk menikah, ataukah sudah ya udahlah, yang penting saya sudah menjaga gitu. Iya, masya Allah. Ustaz, jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita sudah ngobrol bersama Ustaz Asdi terkait dengan hikmah dan hukum pernikahan. Masya Allah banyak sekali, dan kita memang sebagai umat Muslim ini benar-benar menjaga diri kita agar tidak terjerumus pada hal yang diharamkan, termasuk penyaluran hasrat. Salah satunya adalah dengan menikah sebagai solusi atas ya semuanya tahu lah ya. Kalau misalnya sudah punya hasrat bergejolak, tidak ada lain selain menikah. Seperti itu, dan kita insya Allah berjumpa kembali pekan depan, edisi berikutnya masih ngobrolin tentang pernikahan insya Allah. Tentang apa? Ditunggu saja. Akhir kata, saya Yung Sustriono dan Ustaz Asdi Nurholis juga pamit undur diri dari kebersamaan kita Ngaso edisi hari ini. Kita berjumpa lagi pekan depan. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.